kami nih jalan bok-bok di sini ya. Ini kan memang kuntum khaira habis ummah. bok ini. Kalian adalah sebaik-baiknya Sampai umat, bilang sana. the best of umat. Diharamkan surga dimasuki oleh kaum-kaum terdahulu sebelum kita memasuki surga. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan dari rahim ibu kita. Dikeluarkan, ukhrijat, dikhrujkan. Iya, antara bahasan bilang ini pokoknya aja ya. Linnas, untuk beri manfaat bagi seluruh manusia. Nah, ini ternyata di sini rahasianya. Tak ada seorang nabi pun yang Allah hantar untuk memberi manfaat bagi seluruh manusia. Ada nabi yang dihantar untuk satu kaum saja, satu desa saja, satu kampung saja, satu kerajaan saja, untuk satu masa waktu tertentu saja. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutupnya para nabi. La nabiyya ba'da. Pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kerja kenabian, kerja nubuah akan tetap ada sampai hari kiamat. Siapa yang lanjutkan kerja yang begitu hebat ini hadirin sekalian? Seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun profesinya. Apapun profesi kita, hadirin, dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Hari ini umat salah paham, dia pikir dakwah ini ceramah, kerjanya ustaz-ustaz saja. Padahal dakwah ini artinya mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia ke jalan Allah, mengajak orang ke dalam masjid, memakmurkan masjid, mengajak orang kepada ulama, itu dakwah. Dan ini semua orang bisa buat dakwah. Semua orang bisa buat dakwah. Kalau untuk berfatwa, untuk mengajar, hadirin mulia, untuk orang-orang berilmu saja. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting hari ini kita semua kembali kepada dakwah. Apapun profesi kita, ajak manusia kepada Allah. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Inilah alasan hadirin mulia kenapa Allah katakan kita khaira umat. Bukan karena ibadah kita yang hebat, yang panjang-panjang, zikir kita yang dahsyat, bukan. Bukan karena puasa kita, haji kita yang tiap tahun, ataupun umrah yang ratusan kali kita buat. Mulianya di umat hadirin mulia karena kerja amar ma'ruf nahi munkar, yang mana dahulu kerja ini hanya dibuat oleh para nabi saja. Kalau bukan nabi, dulu kerjanya ibadah saja. Nabi Musa alaihissalam Allah perintah pergi berdakwah kepada Fir'aun. Kata Nabi Musa, ya Allah izinkan aku pergi dengan abangku Harun. Akhirnya Allah izinkan dengan syarat Harun harus dilantik dulu jadi nabi. Kalau bukan nabi tak boleh pergi dakwah. Karena dakwah ini pekerjaan yang paling besar, pekerjaan yang paling bergengsi dalam pandangan Allah. Kenapa? Dakwah adalah kerjanya Allah. Wallahu yad'u ila darissalam. Kerjanya Jibril alaihissalam. Kerjanya seluruh nabi. Tak semua orang boleh buat kerja dakwah dahulu. Kalau Nabi mau meninggal dunia, dikabarkan kepada kaumnya, setelah aku nanti Allah akan hantarkan lagi Nabi yang baru, kalian ikut Nabi itu. Tapi setelah Rasulullah SAW hadirin mulia, tidak akan ada lagi Nabi. Pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya Rasulullah SAW, tapi kerja kenabian, kerja nubuah ada sampai hari kiamat. Saya bukan ustadz, bukan ulama, tapi saya dai. Hari-hari kerja dakwah, mengajak orang ke masjid, semua orang bisa. Ayo, mari Pak, mari, ayo, bisa kan? Tapi untuk mengajarkan orang, tentu ustaz yang bisa. Untuk ngajak orang ke rumah sakit, tukang ojek pun bisa buat, supir Grab bisa. Mengajak orang sakit ke rumah sakit, semua kita bisa buat. Tapi untuk menyuntik orang, untuk operasi orang, hanya dokter saja yang bisa buat. Tak seluruhnya kita harus jadi dokter. Tapi semua kita mesti punya fikir bagaimana membawa orang ke dokter supaya semua sembuh, semua sehat. Tak semua orang harus berfatwa jadi ulama, tapi semua orang wajib mengajak orang kepada ulama, mencintai ulama. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua mesti pahami perkara ini. Kalau kita tak dakwah hadirin mulia, kita jumpa manusia, jumpa orang, kita tak sampaikan kebesaran Allah kepada dia, kita akan ada masalah besar di yaumil akhirah. Seorang pedagang akan dihisab oleh Allah Ta'ala, ditanya sama Allah Ta'ala, hei pedagang, tanggal sekian, jam sekian aku hantar orang pergi ke tokomu belanja, datang ke tokomu. Karena kalau saya di Bali Pak, datang dari Amerika, dari Eropa, dari mana-mana orang datang. Allah tak akan tanya dia beli apa, terus untungmu berapa, bukan itu yang akan Allah tanya. Yang Allah tanya, kamu bercerita tentang aku kepada dia atau tidak? Kamu kenalkan aku kepada dia atau tidak? Kalau tidak, bahaya hadirin mulia. Ini yang manis.
Allah akan tuntut kita. Bukan Jo, bukan Jo. Kalau ada hari ini satu orang mati sebelum mengenal Allah, yang zalim bukanlah Allah, yang zalim orang Islam. Kalau ada BPJ Kita zalim hadir. Berjam-jam di pesawat sama orang sebelah, tak ada ingin ta'aruf, kenalan, boleh menceritakan tentang Allah kepada dia. Nafsi. Bertahun-tahun bertetangga, tak pernah sekalipun datang ke rumah tetangga. Padahal kita tahu dia tak sholat. Tak ada fikir, tak ada risau. Ya. Kalau kita lihat rumah tetangga kita terbakar, jangan katakan alhamdulillah rumah saya tidak. Padamkan apinya. Karena kalau tidak, hadir mulia, api itu akan terus membesar, lama-lama membakar rumah kita. Kampung ini mangkit. Jadi tidak ada dalam Islam tuh lulu gue Pak. Jadi Tugas kita hanya sampaikan agama ke telinga mereka. Tugas Allah lah yang akan menyampaikan agama ke hati-hati mereka. Oh. Jadi di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan la ilaha illallah. Nafikan selain Allah. Pada di sini. Kalau kita jumpa orang Pak, dia puji-puji makhluk, dengarkan dia sampai selesai bicara. Selesai dia bicara, kita puji Allah. Wih, itu orang hebat, orang kaya. Selesai dia bicara, katakan Allah yang hebat, Allah yang kaya. La ilaha illallah. Dari dibayar tapi dia mau. Bukan Jo. Orang bangga fakabir, ini perintah Allah. Ya ayuhal mudassir. 2 tahun setelah ayat 5 ayat yang turun di Gua Hira, Nabi dakwah senyap-senyap, diam-diam. Karena perintah dakwah terang-terang belum turun. Tapi Rasulullah langsung berdakwah kepada istrinya. Khadijah akhirnya dapat hidayah masuk Islam. Abu Bakar dapat hidayah masuk Islam. Ali bin Abi Thalib dapat hidayah masuk Islam. Zaid bin Harithah didatangi masuk Islam. Abu Bakar pun hari ini masuk Islam. Hadirin mulia, keesokan harinya langsung mengajak berdakwah. Padahal perintah dakwah belum turun kepada Abu Bakar hari itu. Tapi Abu Bakar langsung mensyahadatkan 9 orang. Baru 1 hari jadi orang Islam. Ilmu beliau cuma 5 ayat itu saja, hadirin mulia. Surat Al-Alaq yang turun di Gua Hira. Kemudian 2 kalimat syahadat. Tak ada ilmu lain. Jadi kalau ada hari ini orang mengatakan berdakwah itu harus berilmu dulu, harus pintar dulu, harus hafal Quran dulu, harus paham hadis dulu, itu orang yang tak paham sejarah. Dia masih mendingan dia tu. Biasa dibilang, kamu kan bukan ustaz, ngapain kamu dakwah? Saya Umar Rasulullah, memang bukan ustaz. Saya berdakwah, saya tak mengajar. Saya di sini cuma mengingatkan kita supaya kita semua bergerak, pulang keluar dari masjid ini, jumpai orang. Apa itu dia? Ingatkan mereka, kenalkan Allah kepada mereka, rayu-rayu mereka untuk mengenal Allah, mencintai Allah, mentaati Allah. Cerita tentang kudratnya Allah, kehebatan Allah kepada setiap manusia, supaya mereka mengenal Allah. Siapa saja yang mengenal Allah pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah pasti akan takut kepada Allah. Dan siapa saja yang takut kepada Allah pasti akan taat kepada Allah. Tadi dah bukannya ada kami. Now am I crazy? Why can no one understand that I'll never find a better man? I'm just imagining a life without my baby, and I know this life ain't meant to be lived without. I know this life ain't meant to be
Pikiran ka lang.